like a Hellcat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa. Amma ba'd. Yang sangat saya dan juga tidak ada warisan kepada para pemimpin menemani membantu mengantarkan anak-anak ini sampai seperti ini. Terutama anak-anakku semuanya, kalian harus sadar kalian dipilih di antara hamba-hamba Allah yang lainnya dengan kemauan dan kesempatan untuk lebih dekat kepada Al-Quran. Coba kalau kamu ngambil kalkulator, hitung-hitungan, hidupmu pahala terus. Kalau orang biasa membaca Al-Quran, saya alif lam mim sampai khatam, itu satu ayat dibaca sekali khatam Quran. Tapi kalian satu ayat kamu baca tidak kurang dari 10 kali untuk sampai hafal. Ayo, kalau nanti dijumlah berapa puluh kali kalian hafal menghatamkan Al-Quran. Jadi kalian istimewa saya. Jadi itu harus jadi kebiasaan kalian terus dengan Al-Quran, sampai nanti sayang, kalau kamu dikagetkan dengan ujian, tiba-tiba kamu menjadi orang yang rizkinya banyak, coba tak taunya jauh dari Al-Quran mau apa. Kan itu kan bos pinter, banyak duitnya, khatamnya banyak. Tiba-tiba kamu diuji oleh Allah dengan tugas besar, punya jabatan tinggi, tapi tidak jabatanmu tinggi, bacaan Qurannya lembut juga banyak. Yang nasib buruk adalah orang yang terlena sayang. Sudah menjadi orang kaya raya, menjadi orang sukses jauh dari Allah dan Rasulnya, maka kesuksesannya hanya mengantarkan ke neraka. Maka dari itu kalian bersyukur, coba yang paling kecil 1 juz saja, lihat itu Al-Quran. Jangan remehkan yang 1 juz. Maka bagi yang hafalannya agak lambat, tidak boleh minder, harus tetap bersyukur, sebab di sana ada orang yang tak pernah baca Al-Quran. Sayangnya nggak boleh minder ya yang masih kecil hafalannya, bukan berarti kamu gagal, tidak. Yang paling banyak hafalannya tidak sombong, yang paling kecil sedikit hafalannya dia kasih kabar kata gembira. Yang paling banyak hafalannya karena cepat, bersyukurlah. Yang hafalannya lambat, bersyukur, kenapa? Pasti kamu lebih banyak mengulanginya, berarti pahalamu juga lebih gede sayang. Jadi nggak ada yang, kalau sudah di urusan Al-Quran tuh nggak ada yang rugi. Coba temanmu yang mau cepat menghafal mungkin membaca 11 kali sudah hafal, karena kamu yang kurang hafalannya kurang 30 kali, 30 pahala lagi. Ayo, jadi nggak boleh sedih ya sayang. Yang paling kecil hafalannya nggak boleh minder, harus tetap bangga, saya ulangi lebih banyak, saya ulangi lebih banyak. Bahkan ajruki ala qadri nasobihi, semakin kamu capek semakin gede pahalanya. Jadi kamu yang paling sedikit hafalannya, gede pahalanya karena capekmu. Yang paling cepat hafalannya, gede pahalanya karena banyak. Itu jadi semuanya hebat anak-anakku. Jadi tinggal yang perlu terus tingkatkan syukur. Nanti coba suatu ketika seperti yang saya Buya hayalkan, kayaknya itu kalian Buya hayalkan, ada seorang dokter spesialis bedah syaraf. Itu kalau lagi ngoperasi itu 7 jam 8 jam fokus begini, bisa stres, bisa depresi. Wah, bedah syaraf. Setelah selesai biasanya macam-macam mereka, pergi kemana, macam-macam ini, yang nakal minum minuman keras, yang pokoknya macam-macam, yang baik-baik. Ada anak-anak Buya dari Al-Bahjah
Telepon uminya, Umi, Assalamualaikum. Ya sayang, kenapa sayang? Alhamdulillah Umi sudah selesai operasi. Cuman Umi, mohon maaf Umi, kenapa sayang? Biasanya kan saya selesai 5 juz, ini hanya 2 juz setengah, karena perawat yang namanya banyak ngomong. Wah hebat banget ya anak ya, ngoperasi sambil ngulang 5 juz Al-Quran. Lah pada senang bu punya anak begitu. Jadi jenderal bukan bengong begini latihan. Selesai, nah ngapain? Latihan mau, latihan bi. Latihan apa? Karena jenderal sedikit calon jenderal kamu latihan bi. Latihan apa? Wah ini jaga di mana bi? Sedikit keras memang gayanya tentara. Terus apa yang kamu lakukan? 5.000 salawat. Duhanya ketinggalan nggak? Udah tuh nih, masa anak Umi ketinggalan makanya. Quran, duhaan, itu dah. Jadi pejabat lihat, mau tidak adil ingat Al-Quran, ingat kamu mondok di mana saya. Jadi dari sini kamu harus jadi bermacam-macam. Jadi ulama ada. Jadi makanya kuncinya ini saya yang repot apa itu? Tiba-tiba diuji Allah dengan suksesan jadi menteri, jadi pejabat, jadi presiden, nggak kenal Al-Quran, nggak kenal Allah, kenalnya kezaliman, kenalnya kemaksiatan. Jadi kaya raya, nggak ngerti kebaikan, kenalnya maksiat. Ayo, kalau orang larat, maksiatnya terbatas. Tapi kalau orang kaya, maksiatnya luas. Minuman keras bisa minumnya di Singapura, mabuknya di Australia. Orang kaya. Nah, kalau orang melarat, misalnya nyuri, jemuran, sama nyuri mangga. Coba bisa menjadi kaya raya berbuat jahat, wah, giles apa saja. Makanya yang repot kalau kamu dikagetkan dengan ujian kejayaan, kesuksesan. Kalau kamu tidak kenal Allah dan Rasulnya, meluncur ke neraka. Tapi hari ini kamu kenal Allah. Makanya sayang gue Al-Quran yang serius. Ibadah, kamu mulang ibadah. Ada hal yang harus kalian sadari, itu mencerdaskan otak kalian. Karena mengasah kalian untuk tambah. Membiasakan baca ayat diulang. Mana ada baca begitu Al-Quran? Kalau kamu baca buku fisika, biologi, matematika, sejarah, baca sekali dong kan? Nggak ada baca 10 kali. Tapi dengan membaca Al-Quran, makanya orang yang biasa menghafal Al-Quran, dia tuh hanya 1 juz, 2 juz, 3 juz, dia punya ketabahan lebih dibanding yang lainnya. Belum lagi keberkahan dengan diri, belum lagi pahalanya juga akan mengalir kepada ibunda, ayah anda, kepada guru-guru. Ini saja perlu dia sampaikan. Hari senang-senang, makanya bisa bersenang hari ini bergembira, syukuran. Kenaikan juga syukur, senang tetap bersyukur. Maka termasuk yang paling sedikit nggak boleh minder. Yang paling sedikit nggak boleh minder. So kalau orang minder karena sedikit, bisa jadi dia hafal Quran bukan karena Allah, hanya pengen dibilang oh hebat, dia pintar, cerdas, nggak dapat pahala malahan. Yang paling banyak hafalannya tidak sombong, yang paling sedikit tidak minder. Anak lu ya. Sekarang saya ini sampai sini saja. Seperti kebetulan ada Abah Umi ini kayaknya kamu mau ngobrol di sini. Kebanyakan sama gue ya, nanti aku ini lama-lama ini membuat ini sebelahnya. Mau cerita, mau setoran sama Uminya. Umimu kan hebat sudah. Ya gue tidak bisa baca Quran Umimu itu. Kalau kamu lagi membaca mesti gini-gini, kayak benturin. Wah, itu Umi yang hebat, Masya Allah. Nah itu. Jadi gitu, motivasi. Terus. Kayak hafal aja Umi. Padahal kulhuwa ini hafalannya. Ya, tidak pastor dan Umimu senang. Ibu senang. Ini saja insya Allah, cukup insya Allah. Yang tidak dan juga kepada para pembimbing, para ustaz, itu juga yang pahalanya gak kira-kira. Semuanya pengurusnya, ustaz Al-Qurannya, dan kemudian ini semua pahala yang ada pada anak-anak kita ini ngalir kepada semuanya. Kita takdir kebersamaan, connect semuanya. Termasuk yang membantu pondok di luar orangnya, maka sudah meninggal dapat kiriman. Maka itulah perlunya kenapa kita membuat perkumpulan untuk kebaikan, khususnya kayak semacam ini. Al-Quran, baca ilmu dunia penting sayang, untuk melestarikan semesta, ilmu akhirat untuk menuju untuk melestarikan akhirat, sehingga kamu menjadi orang yang seperti panjatan doa yang selalu kamu baca dan kamu hafal. Rabbana atina fid dunya
Ya Allah, berikan kepada kami di dunia kebaikan, wa fil akhirati hasanah. Di akhirat juga kebaikan, tambahkan untuk ibu, ayah, bundaku, guru-guruku, anakku dan saudaraku. Nah gitu, biar kemana-mana kebaikannya. Syukur sayang ya. Bismillah, cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Pandang anak-anak kami dengan kasih sayang. Jadikan mereka anak-anak yang menjadi sebab kebahagiaan ayah bunda dan ibu. Jadikan mereka anak-anak yang bisa mengabdi dan menggembirakan ayah bundanya ya Allah. Berikan pada mereka kesuksesan di dunia dan di akhirat ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Dan kami ya Allah, berikan segala kebaikan kepada semua yang telah berjuang untuk mereka, dari pengurus, pemimpin, guru-gurunya ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, orang tua anak-anak kami ya Allah, yang mereka telah dengan sukarela menghantarkan putra-putrinya ke tempat mulia. Kami mohon muliakan para orang tua itu ya Allah. Muliakan mereka yang sempit rezekinya, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sempit rezekinya, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sudah lapang, tambahkan kelapangan rezekinya ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan mereka semakin hari semakin berbangga dan bergembira dengan anak-anak mereka ya Allah. Dan mudahkan mereka, berikan kekuatan kepada mereka untuk menghantarkan putra-putri mereka untuk sukses di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami dengan para santri, anak-anak kami ini, kami dengan orang tuanya, kami dengan guru-gurunya, jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Seperti Engkau pertemukan kami seperti ini, jangan Kau pisahkan kami ya Allah. Kami ingin selalu bertemu di dunia hingga kelak di surga ya Allah. Dan jadikan pertemuan kami semakin hari semakin indah, tambah cinta, tambah sayang, tambah kasih, dan tambah Kau mudahkan. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan rumah tangga orang tua anak-anak kami ini semua ya Allah. Jadikan semuanya menjadi orang tua ya Allah yang yang bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Suami yang mensyukuri nikmat istri yang mensyukuri nikmat suami, sehingga di dalam hidup mereka yang ada terima kasih dan syukur. Tidak ada percekcokan dalam rumah tangga mereka, tidak ada permusuhan di rumah tangga mereka, tidak ada kebencian di rumah tangga mereka. Yang ada adalah keindahan cinta, saling mengerti, saling memaafkan. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kelak di surga. Dan kami mohon ya Allah yang telah mendahului kami dan orang tua anak-anak kami itu ya Allah, ampuni, angkat derajat mereka ya Allah. Dan yang masih hidup, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, ketinggalan dan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ibu-ibu, bapak-bapak yang baik hati, ada sholawat Fatih di dalam diri Fatih. Mungkin putra-putra ibu bapak sudah mengajarkan kepada ibu bapak. Itu mohon diamalkan karena pendek, jadi hanya 7 menit. Adapun sholawatnya bisa Anda bisa sambil berdendam, sambil membaca sholawat Fatih di saat masak. Sholawat Fatih itu bunyinya adalah begini dan artinya itu untuk membuka. Allahumma sholli wa sallim ya Allah, bersalawatlah dan sampaikan salam ala sayyidina Muhammadin, kepada sayyidina Muhammad al-Bashir dan Nabi. Al-Bashir memberikan kabar gembira, agar kalau ada kabar gembira kita mari harapkan bersama. Wan-Nadhir, kalau ada peringatan yang tidak baik, semua kita dibutuhkan untuk hindari. Al-Bashir wa Nabi alladhi tanfatihu, akan terbuka bihi dengan Nabi Muhammad abwabul khairi, pintu-pintu kebaikan macam-macam, pintu rezeki, pintu batan ghalib, dengan batan ghalib, dan akan tertutup abwabul syarri, pintu keburukan. Wa ala alihi al-athari wa ashabil akhyari, dan semua masalah terima kepada keluarga yang telah disucikan oleh Allah dan para sahabat yang baik-baik.
Coba anak-anak dulu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Bashir wan Nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliku bihi abwabul syarri wa ala alihi al-athari wa ashabihi al-akhyari. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Bashir wan Nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliku bihi abwabul syarri wa Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Bashir wan Nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliku bihi abwabul syarri wa Baik, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.